Tang, Apaan? kamu lagi ngapain, Tang? Ini lagi lihat tanaman. Di masa pandemi gini, banyak juga ya orang pada main tanaman. Terus kamu mau ngapain, Tang? Ya niatnya mah kayak orang-orang gitu, belajar tanaman. Bercocok tanam. Pohon toge di belakang rumah aja, kamu liatin mati. Wah lu, Teng. Nah, sekarang daripada kita ngomong nggak jelas, mendingan kita belajar bercocok tanam. Kebetulan nih, nggak jauh dari sini ada kebun bibit. Kita beli bibitnya, kita belajar tuh bercocok tanam. Gimana? Lu mau kan? Ayo, Tang. Ya, kita berangkat ya. Teng. Kamu canda aja, Tang. Ayo berangkat, Teng. Mana, Tang? Kayak kita mau nyari-nyari tanaman. Nah, sabar. Nih, kita udah sampai di kebun bibit Cibubur. Di dalam banyak tanaman. Ayo kita ke dalam. Ayo, Tang. Ayo. Nggak sabar, mau lihat tanaman juga. Nah. Siap, Pak. Izin, Pak, mau masuk. Iya, periksa dulu, Pak. Siap, Pak. Iya. Mari, Pak. Nah, nih, kita udah sampai, Tek. Banyak kan tanamannya? Iya, Tang. Nah. Tanaman. Ntar aja, kita ke sana dulu. Lihat tuh, ya kan? Wih. Tang, di kampung aku, Tang. Adem, Tang. Enak banget, Tang. Teng, jangan jauh-jauh. Ya. Bye-bye dulu, bro. Ya. Jauh-jauh. Adem. Di kampung aku. Nah, sekarang kita cari ke tempat bibitnya. Oh iya. Ayo. Mana nih, Tang? Tanaman yang kamu cari? Ini tanaman. Kita tinggal cari aja yang cocok buat kita. Selamat siang, abang-abang. Yang Pak. Lagi pada ngapain ini di sini? Ya, tepat lewat tanaman. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu nih? Perkenalkan, Pak. Oh, Nama siap. saya Petantang. Dari ini teman saya. Petenteng. Apa tenteng? Oh ya. Ini kan kita sini mau nyari tanaman, Pak. Kita juga mau bercocok tanam. Kira-kira, Pak, di sini ini tanamannya apa aja, Pak? Terus jenisnya apa? Sama saya lihat kan banyak banget nih, Pak, tanaman. Iya. Ada berapa banyak, Pak, di sini, Pak, tanaman? Oke. Terima kasih nih kepada teman-teman Pak Tantang Petenteng bahwa kita ini sekarang berada di area pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman di KPKP ya. Di mana di kebun bibit Cibubur ini kita banyak memproduksi bibit-bibit tanaman, terutama tanaman-tanaman produktif, tanaman obat keluarga dan tanaman pelindung lainnya gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan diperlukan tanaman produktif bisa kita dilayani di sini. Baik pelayanan kita secara langsung buat masyarakat dengan satu KTP dapat 2 pohon ataupun pelayanan melalui surat atau bersurat ke kantor kami atau ke dinas di KPKP gitu. Terus nih, Pak, setiap tahun berapa tanaman bisa diproduksi tempat ini, Pak? Terus berapa lama nih proses pembibitannya, Pak? Target untuk khusus kebun sini tahun 2021 ini kita coba targetkan sekitar 16.000 karena cukup banyak kan yang harus kita layani masyarakat. Nah, satu kebun 16.000, kemudian stok yang tersedia di sini sekarang sudah mencapai 15.000 ya gitu. Nah, jenis-jenis tanaman seperti dilihat di sini ada tanaman alpukat pedak, pohon rambutan, durian, banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa didapat di sini gitu. Terus bagaimana nih, Pak, cara mendapatkan bibit tanaman gratis tempat ini nih, Pak? Apa aja syaratnya, Pak? Oh. Terus kan berdasarkan informasi nih, Pak, di tempat ini juga bisa melayani pembibitan gratis secara online. Gimana sih, Pak, alur pelayanannya, Pak? Baik, nanti saya jelaskan bahwa betul bahwa di sini masyarakat bisa mendapatkan tanaman secara gratis. Tentunya buat warga Jakarta ya, yang ber-KTP dan ber-KK Jakarta ya. Mekanismenya gampang. Pada saat di luar pandemi, masyarakat bisa langsung datang ke kantor atau ke kebun kami yang tersebar di seluruh Jakarta ya. Pada saat pandemi bisa melakukan lewat online ya, yaitu dengan membuka openstreetmap.id
/dkpkp. Nanti tinggal pilih, tinggal mengisi biodatanya, kemudian tinggal memilih pemesanan bibitnya, kemudian bibit apa yang diperlukan, ya. Nanti kami akan membalas melalui WhatsApp ya kepada pemohon itu, disesuaikan dengan domisili yang pemohon. Bila mana domisilinya daerah sekitar Cibubur, nanti akan pengambilannya di Cibubur. Tapi itu pun tidak perlu repot-repot juga. Masyarakat atau pemohon bisa diam di rumah atau di rumah saja. Pemesanan bisa melalui dengan ojek online sehingga bisa dikirim langsung ke rumah. Ini juga untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bibit tanaman. Kami ada 14 lokasi kebun yang kami kelola ya. Yang tersebar di seluruh DKI Jakarta, kecuali mungkin untuk Jakarta Pusat kami tidak punya kebun bibitnya ya. Jadi itu bisa didapatkan di 14 lokasi kebun itu. Nanti data-datanya kami akan share ya, itu seperti ini. Misalkan seperti di daerah timur ini, seperti di Cibubur, di Cilangkap, kemudian di Kelapa Dua Wetan, kemudian yang wilayah Jakarta Timur bagian utaranya ada di ujung Menteng dan di Cakung sana gitu ya. Masa pandemi ini kan Pak, Ya. kita kan mau bercocok tanam. Nah, apa sih Pak yang kita dapat manfaatnya Pak dari kita bercocok tanam Pak? Tentunya banyak ya, karena sekarang pada masa pandemi ini masyarakat lebih banyak di rumah ya. Iya. Tentunya aktivitas yang produktif yang diperlukan kan. Yang pertama selain produktif juga bisa menghasilkan dari segi ekonomi dan juga bisa mengurangi pengeluaran ya kan gitu. Sebagai contoh misalkan petantang atau penteng bawa bibit ini apa namanya alpukat cipedak ini seperti ini ya, alpukat cipedak. Kemudian ditanam di rumah ya. Dalam kurun waktu misalkan 3 tahun alpukat ini sudah bisa berbuah ya. Dalam satu pohon yang buah pertama itu bisa menghasilkan kurang lebih 100 buah. Coba bayangkan kalau sekilo itu ada cuma 3, itu udah berapa kilo? Sekarang rata-rata alpukat cipedak misalkan per kilonya kurang rata-rata harganya 30 sampai 35 ribu. Selain bisa dikonsumsi oleh keluarga juga bisa dijual. Naungan juga lebih hijau, kemudian dari segi manfaat yang bisa dirasakan keluarga juga lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat gitu. Ada nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya betul gitu ya. Bagaimana nih sih cara menanamnya yang baik? Jangan sampai nanti kita bawa bibit dari sini ke rumah, di rumah nanti nggak tahu cara memeliharanya. Kan mubazir ya? Iya, betul mubazir. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Yuk kita belajar nanam ini mangga ya, biar ini secara teknisnya. Pertama kita atur dulu jarak tanam mangga itu. Pohon mangga itu berapa meter, tapi untuk standar nasional ya kita 8-9 meter. Tapi untuk DKI biar naungan hijaunya lebih rapat dan lebih bagus juga ya, cukup dengan 6 meter. Kemudian kita bikin lubang tanam disesuaikan dengan ketinggian pohon tanaman itu. Ini seperti kayak gini nih. Nah setelah bikin lubang tanam baru dikasih pupuk organik ya. Nih pupuk kandang atau pupuk kompos sama saja. Nah kurang lebih 1/4 kilogram. Sini masuk sini. Kemudian karena kami juga ada laboratorium di sini, kita juga memproduksi trichoderma dan trichocompos yang sangat baik untuk pencegahan dan kesuburan tanaman, pencegahan OPT dan kesuburan tanaman itu sendiri. Seperti dilihat ini. Ini produk kami, trichoderma trichocompos ini ya. Ini nanti kita sama-sama lihat ke lab sana ya gitu cara pembuatannya. Ini jangan lupa dimasukin juga ini. Ini satu lubang kurang lebih setengahnya ini kemasan yang 5 kilo, mungkin 2,5 kilo. Tujuannya nanti untuk meningkatkan kesuburan tanah, kemudian untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman yang ada di dalam tanah itu sendiri. Ya seperti Fusarium, kemudian nematoda, bakteri-bakteri lain yang mengganggu pertumbuhan tanaman gitu ya. Kemudian di sini juga ada trichoderma. Ini trichoderma. Ini sebagai intinya untuk pengendalian tanaman. Ini bisa juga dicampurkan ke sini ya. Ini untuk meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri ya gitu. Nah, gitu. Nah, cukup segitu aja, nanti kan dia akan bereaksi sendiri, akan bekerja dan menambah kesuburan tanaman dan juga bisa mengendalikan OPT yang ada di dalam tanah gitu ya. Kemudian baru dimasukkan tanamannya ya gitu. Jangan lupa dibuka dulu, nah itunya.
dibuka ya, kemudian tinggal dimasukkan ke sana. Nah, oke. Nah, baru nanti diuruk gitu teman. Ya. Ya. Yang paling penting lagi, jangan lupa pada saat musim kemarau, setelah tanam itu minimal 1 hari 2 kali disiram. Supaya akarnya lebih merekat dengan tanah-tanah yang ada di sekitarnya ya. Nanti setelah adaptasi tanaman itu cukup bagus ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan air yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, nanti mungkin 3 bulan setelah ini baru kita tambah pupuk yang lain gitu. Itu menghasilkan buah berapa lama? nah, kalau misalkan seperti mangga ini dengan 3 tahun itu udah bisa berbuah. Ya, 3 sampai 4 tahun udah bisa berbuah. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa masyarakat di DKI bisa paham terkait dengan pemeliharaan, penanaman dan lain-lain untuk tanaman yang diproduksi dari UPT kami di sini gitu ya. Ayo kita sama-sama lihat di sini ada laboratorium bagaimana cara pembuatan Viveria dan lain-lain. Mari kita lihat ini di laboratorium kita di sini ya. Ya. Nah, ini kita udah sampai nih, tapi jangan lupa ya cuci tangan dulu. Kita cuci tangan dulu ya. Protokol kesehatan kita jaga. Kita udah sampai nih di laboratorium Agen Hayati yang di Cibubur ya. Ya. Laboratorium Agen Hayati yang di Cibubur sini pelayanannya ada beberapa pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan terkait dengan klinik tanaman, yaitu tentang kesehatan tanaman, kemudian pelayanan brigade proteksi tanaman, ya. Pada saat misalkan ada serangan ulat bulu, ada serangan tompet di masyarakat, kita bisa turun langsung ke lapangan untuk mengendalikan. Kemudian yang terakhir ada pembuatan bahan-bahan agen hayati atau agen pengendali yang tadi kita udah lihat sama-sama di lapangan. Kalau di kliniknya boleh kita lihat prosesnya Pak yang di klinik? Boleh, nanti kita lihat proses untuk pelayanan di klinik tanaman, kemudian proses pembuatan agen pengendali hayatinya, APH-nya, dan proses pembuatan trichoderma, trichocompos bisa kita sama-sama lihat. Ayo kita di dalam sana ya. Nah, ini klinik tanaman kita ya, tempat pengujian sampel yang dibawa dari masyarakat ke lab kami. Ayo masuk. Nah, ini kita sampai di lab, di dalamnya, kemudian teman-teman di sini lagi mengidentifikasi dari hasil dari lapangan untuk diidentifikasi apakah di situ ada hama atau penyakit tanamannya. Ini hasil identifikasi kita terkait dengan serangan virus pada tanaman tomat ini. Ini hasil identifikasi di kami di sini. Baru nanti setelah identifikasi kami melakukan rekomendasi untuk pengendaliannya. Jadi organisme pengganggu tanaman itu dibagi 2. Itu ada hama, ada yang bentuknya penyakit. Nah, seperti contoh dari agen pengendali hayati itu yang sudah didapatkan dari sini itu bisa menangani atau bisa mengendalikan yang tadi saya sampaikan, hama ataupun penyakit ya. Yang paling penting lagi dari hasil situ bisa lebih efektif, efisien dan juga ramah lingkungan gitu. Beda dengan yang sifatnya pengendalian yang sifatnya pakai kimiawi, itu kan lebih residunya juga lebih berbahaya. Tapi dengan hasil-hasil dari produk agen pengendali hayati yang ada di sini bisa menjadikan ramah lingkungan gitu. Ayo kita lihat produknya yang dihasilkan dari lab ini ya. Ini sebagai contoh saja. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa di sini pengendaliannya cukup dengan pestisida nabati ya. Nah, jadi tidak perlu pakai kimiawi, jadi lebih aman dan ramah terhadap lingkungan. Ini produk kami juga, Viveria ya. Kemudian ini juga yang tadi saya sampaikan, produk kami Trichoderma ya. Trichoderma ini sangat bagus banget manfaatnya buat tanaman ya. Untuk selanjutnya sama dengan trichocompos, ini pemakaiannya lebih banyak daripada trichoderma karena ini udah campur dengan kompos. Sama ini juga bisa berfungsi sebagai decomposer ya untuk kesuburan tanah. Gimana, udah paham? Ya mudah-mudahan jadi manfaat ya buat masyarakat ya. Ini terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk ini orang yang mau bercocok tanam apa ini Pak? Nah itu yang tadi, kaidah bercocok tanam sebagai yang saya sampaikan. Pertama, kita pemilihan dari benih atau bibit tanaman itu sendiri ya. Tadi kita sama-sama udah lihat bahwa
untuk keberhasilan suatu tanaman kita harus memilih bibit atau benih tanaman yang unggul ya. Tentunya yang bebas hama penyakit ya. Kemudian bagaimana kita cara menanamnya. Nah, tadi udah dilihat bagaimana cara pembuatan lubangnya. Kemudian lubang itu kita diberikan pupuk, kemudian tambah lagi yang tadi produk ini ya. Ini sebagai dekomposer juga sebagai pengendali OPT juga. Kemudian jangan lupa juga yang paling penting adalah bagaimana cara merawatnya. Yaitu pada saat tanaman itu membutuhkan air, kita lakukan penyiraman. Pada saat tanaman itu kekurangan nutrisi, kita berikan nutrisi. Nah, saya menyarankan bagaimana memberikan nutrisinya yang sifatnya alami seperti ini. Barangkali itu ya. Jalan-jalan naik delman. Bareng Podami sampai ke Sleman. Kalau mau belajar bercocok tanam, nih di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.